Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas MABA Praktikum 2. Di sini kami akan mempresentasikan perusahaan yang telah kami susun, yaitu PT Indofood. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Yusuf Suryanto dengan NIM J3J2194415. Di sini saya sebagai moderator. Lalu ada teman-teman saya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alia Mutiara Yunas dengan NIM J3J119010. Nama saya Deva Rifa dengan NIM J3J219341. Nama saya Fadila Huriatol dengan NIM J3J219347. Nama saya Naila Ananda dengan NIM J3J219390. Baiklah, selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, tentang pendiri dari PT Indofood sendiri yang akan dibacakan oleh Saudari Fadila. Dipersilakan. PT Indofood didirikan oleh Sudono Salim. Sudono Salim atau Lim Siolyong adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan pendiri Salim Group. Kepemilikan Salim Group meliputi Indofood, Indomobil, Indosemen, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarko, PT Mega, Bank Windu Kencana, PT Hanurata, dan PT Waringin Kencana, dan masih banyak lainnya. Oke, baiklah. Selanjutnya ada identitas perusahaan yang akan saya bacakan. Perusahaan Indofood atau PT Indofood ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 diubah namanya menjadi Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Dalam beberapa dekade terakhir, Indofood bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak-rak pedagang eceran. Indofood terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Pada tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan bersama PT Nestle yang mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Aslijaya. Indofood mempunyai visi dan misi yang akan menjadi solusi makanan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Naila tentang latar belakang PT Indofood. Silakan. Adapun latar belakang pendirian perusahaan PT Indofood ini, yaitu perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990. Perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristanto, sarjana hukum, yaitu notaris di Jakarta. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan cabang Bandung, salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company Ltd yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Pada saat itu, jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkungan Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi yang akan dibacakan oleh Saudari Fadila. Dipersilakan. Yaitu ada direktur utama yang dibawahi oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris. Lalu di bawahnya lagi ada komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relation, dan pengendalian internal dan manajemen risiko. Di bawah komite audit ada audit internal.
Dan di bawah manajemen ada manajemen operasional dan manajemen korporasi. Baik, selanjutnya ada tentang laporan kinerja yang ada pada PT Indofood yang akan dibacakan oleh Saudari Tiara. Dipersilakan, Saudari Tiara. Baik, selanjutnya ada laporan kinerja PT Indofood. Melalui pandangan di tahun 2019, PT Indofood ini mengharapkan pertumbuhan penjualan neto konsolidasi sebesar mid hingga high single digit. Namun bergantung pada harga komoditas seperti CPO dan gandumnya. Proyeksi kenaikan penjualan tersebut diharapkan juga akan meningkatkan laba usaha perseroan. Melalui evaluasi kinerja di tahun 2019, penjualan neto PT Indofood membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar 76,59 triliun di tahun 2019, artinya meningkat 4,4% dari tahun 2018. Didorong oleh peningkatan penjualan grup CBP dan Bogasari. Sepanjang tahun 2019, perseroan mencatat penjualan di luar Indonesia sebesar 598 juta US dollar atau sekitar 11% dari penjualan neto konsolidasi. Selanjutnya ada laba usahanya. Laba tahun berjalan mencapai 5,90 triliun, naik 19% dari 4,96 triliun di tahun 2018. Baik, selanjutnya ada evaluasi bisnis. Oh, sebelumnya maaf, ada tentang perspektif produk dulu yang akan dilanjutkan oleh Saudara Ali. Dipersilakan. Untuk perspektif produk, pandangan di tahun 2019, PT Indofood terus melakukan inovasi dan menawarkan berbagai produk baru dengan harga bersaing, meningkatkan layanan pelanggan, menyempurnakan spesifikasi produk dan kemasan, serta mengurangi biaya melalui otomatisasi proses produksi. Melalui evaluasi kinerja PT Indofood, di tahun 2019 meluncurkan produk-produk baru, meliputi Citato Max rasa spicy Mexican chili, Citato Hangout juga dalam kemasan yang lebih besar, serta desain kemasan juga baru untuk produk Ciki. Dan juga ada berbagai produk inovatif yang baru meliputi Indofood racik nasi goreng seri pedasnya. Karena memenuhi tren kekinian dalam masakan pedas, divisi ini juga menjalankan berbagai inisiatif dalam meningkatkan produktivitas, termasuk melalui otomatisasi dan berbagai upaya lainnya guna mengurangi downtime dan menghemat penggunaan energi. Selanjutnya, ada evaluasi kinerja selanjutnya untuk melengkapi ragam produk bubur dan makanan ringan. Promina Baby meluncurkan produk dengan varian rasa terbaru dan meluncurkan minuman Ichi Ocha. Untuk perspektif distribusi, pandangan di tahun 2019, program CRM dan ASM akan terus mendukung peningkatan nilai dan pertumbuhan dari grup distribusi. Performance manajemen akan ditingkatkan melalui penyempurnaan pengelolaan persediaan, pengiriman, dan pergudangan yang akan meningkatkan ketersediaan produk dan penjualan. Kami juga akan memperketat proses supervisi di setiap titik pengawasannya, logistik, dan secara cermat memonitori tingkat penjualan dan produktivitas. Dan evaluasi kerja di tahun 2019, betul saja peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan berhasil dicapai melalui berbagai upaya yang meliputi program CRM dan ASM yang diluncurkan di tahun 2018, serta memonitori secara cermat guna memastikan bahwa kedua program tersebut berjalan dengan efektif dan optimal. Grup distribusi juga berhasil meraih efisiensi dalam pengiriman serta penurunan biaya di tahun 2019 dengan meningkatkan produktivitas atas truk distribusi kami dengan melalui rencana distribusi yang semakin baik untuk rute dan jadwal pengiriman barang yang optimal. Selanjutnya ada pelaksanaan yang akan rencana strategis TI, termasuk proses digitalisasi telah menghasilkan peningkatan efisiensi biaya sehubungnya dengan kemampuan kami dalam mengawasi dan mengisi kembali persediaan dengan segera. Baiklah, selanjutnya ada evaluasi bisnis dan hambatan yang terjadi pada PT Indofood selama PT Indofood tersebut berdiri, yang akan dibacakan oleh Saudari Farah. Yang pertama, menurut analisis BCG, PT Indofood berada pada posisi kuadran 2 atau cash flow.
di mana memiliki pangsa pasar yang tinggi dan peluang pertumbuhan laba dalam jangka panjang, memiliki investor yang berinvestasi pada perusahaan dan juga memiliki anak perusahaan karena mengeluarkan berbagai macam produk. Dan yang kedua, berdasarkan analisis SWOT pada PT Indofood, dengan melihat instrumen utama yaitu kekuatan dan kelemahan, serta kesempatan eksternal dan ancaman. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik PT Indofood untuk pencapaian dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, terlalu banyak brand yang dikeluarkan sehingga tidak fokus terhadap satu jenis produk dan terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dengan jenis produk yang sama. Yang ketiga, permintaan pasar yang belum bisa dipenuhi. Yang keempat, besarnya biaya promosi yang digunakan. Dan yang kelima, biaya pendistribusian ekspor ke luar negeri relatif lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dari PT Indofood yang akan dibacakan oleh Saudari Naila. Untuk solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu PT Indofood melakukan promosi melalui sosial media karena biayanya relatif lebih murah dengan harapan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat baik kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Selanjutnya, PT Indofood meningkatkan teknologi agar produk yang dihasilkan meningkat dan menambah unit pendistribusian untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya, dalam menghadapi persaingan, PT Indofood melakukan inovasi dengan melakukan diversifikasi harga dengan merubah bentuk dan rasanya. Dan yang terakhir yaitu PT Indofood mendirikan pabrik di luar negeri dengan tujuan untuk memudahkan pendistribusian produk. Baiklah, selanjutnya ada rencana pengembangan perusahaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Rencana pengembangan perusahaan pada PT Indofood ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada production strategi atau strategi produksi yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, melakukan inovasi terus-menerus. Yang kedua, membangun pabrik di luar negeri. Yang ketiga, standarisasi produk. Yang keempat, mempertahankan kualitas. Selanjutnya, yang B, ada placement strategi atau strategi penentuan lokasi yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, saluran distribusi. Yang kedua, wilayah penjualan. Yang ketiga, lokasi gerai. Yang keempat, tingkat dan lokasi persediaan. Serta yang terakhir, sistem transportasi. Strategi promosi atau periklanan. PT Indofood meluncurkan strategi marketing yang lebih komprehensif, yang lebih menunjukkan jati diri di Indofood sebagai market dan kampanye baru maupun peluncuran produk baru. Indomie disedarkan dengan kampanye selera Nusantara yang lebih modern, serta memiliki jargon yang sangat terdengar familiar di masyarakat itu, yaitu Indomie seleraku. Selanjutnya yang D, customer relationship atau strategi menjalin hubungan dengan konsumen. Di dalam poin ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, noodle community. Yang ketiga, distribution channel. Yang ketiga, partner. Yang keempat, health institute. Yang kelima, supply chain atau activity configuration. Yang keenam, media cetak dan elektronik. Selanjutnya, yang terakhir ada pricing strategi atau strategi penentuan harga. Penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata pesaing atau sedikit lebih mahal, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang semakin baik. Karena mengalami beberapa kali upgrade atau beberapa kali quality control yang menyebabkan Indomie ini memiliki kualitas yang sangat unggul dibanding mie-mie lainnya. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie. Dengan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan yang telah kami buat berdasarkan analisis Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Intikusuma pertama kalinya.
Lalu, pada 5 Februari 1994, menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Pada awalnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus melakukan perluasan atau ekspansi usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Adapun struktur organisasi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang pertama ada direktur utama, yang kedua direksi, yang ketiga dewan komisaris, yang keempat komite audit, yang kelima audit internal, yang keenam sekretaris perusahaan, yang ketujuh manajemen operasional, yang kedelapan manajemen korporasi, yang kesembilan investor relation, yang ke-10 pengendali internal dan manajemen risiko. Selanjutnya pada laporan kinerja perusahaan ini terbilang cukup baik dan cukup lengkap, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini memiliki laba pada tahun 2019 mencapai 5,9 triliun atau dengan istilah naik 19% dari tahun sebelumnya, yaitu 4,96 triliun di tahun 2018. Karena memiliki kinerja operasional, serta didukung juga oleh laba neto selisih kurs dan aktivitas pendanaan. Yang kedua adalah laporan produk. Laporan produk ini dari PT Indofood akan terus melakukan inovasi dan menawarkan berbagai produk baru dengan harga bersaing, serta meningkatkan layanan pelanggan dan juga menyempurnakan spesifikasi produk dan kemasan, serta mengurangi biaya melalui otomatisasi proses produksi. Dan yang terakhir adalah laporan industri. Grup industri juga berhasil meraih efisiensi dalam pengiriman serta penurunannya biaya di tahun 2019 dengan meningkatkan produktivitas atas truk distribusi kami dengan melalui rencana distribusi yang semakin baik untuk rute dan jadwal pengiriman barang yang optimal. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.